ngerembel itu sudah diwakafkan hasilnya. Jadi sepertiga hasilnya itu untuk perusahaan, sepertiga itu untuk dakwah, yang sepertiga baru untuk owner, gitu. Laba ya maksudnya ya, laba ya, begitu. Nah, sepertiga itu untuk dakwah, Bang, bisa dijelaskan lagi, Bang? Ya untuk dakwah menolong janda-janda gitu. Ya maksudnya dakwah kan luas ya artinya. Iya betul. Ya, cuma janda gitu loh maksud betul saya. Banget. Bincang Saudagar, mari kita sama-sama membaca istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kajian Bincang Saudagar. Acara ini disupport oleh FKAM, IIBF, PPPA Darul Quran, dan Summit. Buat teman-teman yang sekalian yang belum tahu ruang ilmu Arafah ya, ini insya Allah taman ilmu ini akan sering digunakan dan ini terbuka untuk semua komunitas. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Komandan. Assalamualaikum. Di sini, monggo. Oke. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di sini dengan salah satu narasumber kita ya. Beliau Masya Allah ya punya hobi yang sama dengan kita ternyata ya. Hobinya touring juga ya Bang ya. Nanti kita talk show santai aja Bang ya. Mungkin nanti perkenalkan diri dulu. Ini habis touring kemana? Monggo kita langsung aja ya. Perkenalkan diri, mungkin teman-teman yang lain belum tahu siapa sih owner Ngerembel Asri ya. Monggo Bang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita kenikmatan tiada tara. Semoga salam dan salawat selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya cintai teman-teman kaum muslimin yang hadir hari ini, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, undangan dari tuan rumah, Masya Allah, syukran jazakallahu khair. Perkenalkan nama saya Hoiru. Aslinya Heru sebetulnya, Heru Willy Tanjung. Saya kelahiran Surabaya. Saya nih apa gitu ya maksudnya ya, kita kenalkan dulu gitu ya. Iya, lanjut Bang. Oh, iya. Anggap Saya aja rumah sendiri. Grogi. Agak grogi saya. Jadi saya lahir di Surabaya. Heru Willy Tanjung itu bukan marga dari apa ya berarti ya, kalau Tanjung itu bisa Sumateraan gitu ya, bukan, tapi saya sebetulnya Tanjung itu dari marga Tan. Saya itu orang Cina, tapi Hitachi, hitam tapi Cina. Ya, marganya Tan. Ya, nama Cina saya sudah lupa. Pokoknya Heru Willy Tanjung gitu ya. Terus kemudian qadarullah ada apa namanya? Ada kenalan gitu, suruh saya panggilnya Hoiru aja gitu, supaya lebih mudah gitu. Kenalan saya ini orang Arab maksudnya, beliau orang Saudi. Jadi tidak biasa pakai Heru gitu, susah. Makanya Hoiru, oke, Khair gitu saya bilang. Ya Hoiru lah, oke. Gitu kan, biar rotok menjual gitu ya. Nama saya Hoiru. Terus kemudian saya lahir di Surabaya. Dulu sempat sekolah di Muhammadiyah Malang. Terus alhamdulillah akhirnya dengan susah payah lulus juga. Terus kemudian sempat kerja di Malang ya, bukan kerja ya, wira swasta, jual beli gitu, jual beli rosok ya, maksudnya mesin-mesin gitu ya, yang diambil dari Singapura gitu biasanya. Terus kemudian di tahun kelulusan itu sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000-an saya pindah ke Semarang. Nah itu di situ mulai ada pilihan untuk mau kerja dengan teman-teman gitu ya, dengan teman-teman saya gitu, yang satu angkatan,
atau waktu itu ada pilihan ke Wijaya Karya juga kalau nggak salah, saya nggak keliru ya. Ada teman, ada bapak mertua yang nawari saya pada waktu itu. Terus kemudian ada pilihan untuk ngelola Ngerembel gitu. Yang pada waktu itu memang Ngerembel itu perusahaan keluarga yang tidak sengaja didirikan, konon katanya begitu. Tidak sengaja. Ya, tidak sengaja didirikan. Nah, ini menarik gitu. ini Bang. Nah, jadi tahun 2000 itu sebetulnya Ngerembel itu dibeli dari tahun 80-an tanahnya. Dibeli oleh keluarga itu dari tahun 80-an, terus kemudian tahun 2001, mohon maaf, sebelum 2000 itu mulai dibuka untuk makan-makan keluarga gitu. Jadi bapak mertua saya, keluarga saya besar itu suka mancing. Nah, kita hanya punya satu kolam, yang hari ini kolamnya sudah, kalau mungkin pernah ke sana nggih. Yang hari ini sudah jadi kolam ikan di depan itu. Oh ya, sebelumnya mungkin saya perlu tahu yang sudah pernah ke Ngerembel siapa ya? Ayo, angkat tangan. Oh, mau bagi-bagi voucher mungkin. Ini kalau sudah semua nih masa depannya kurang bagus. Karena belum bisa datang lagi. Karena kalau jarang yang datang tuh alhamdulillah harusnya gitu ya. Jadi yang di depan Ngerembel itu, yang paling depan itu dulu kolamnya. Yang sekarang sudah jadi kolam ikan. Kolam, maksudnya kolam hias ya. Ya pintu masuk pertama itu kan ada kolam hias sekarang. Nah itu kolam pertama kita. Dulu hanya punya itu untuk mancing keluarga. Jadi mancing terus masak sendiri gitu. Nah setiap mancing tahun-tahun 2000-an itu 99 tahun 2000 itu selalu banyak orang yang berhenti gitu ya. Karena dipikir kayak pemancingan kan, ada mobil. Karena waktu itu parkir hanya muat 2 atau 3 mobil kalau saya tidak keliru. Hanya muat 2 atau 3 mobil. Keluarga enggak enak gitu, ditanyain terus udah buka belum gitu. Jadi akhirnya dengan apa ya wis lah buka wae lah karena enggak enak ditanyain terus gitu. Jadi nah pada waktu itu dibukalah April 2001. Pada waktu itu saya masih jualan rosok di Malang 2001 itu. Jadi 2001 saya kembali ke Semarang, maksudnya bukan kembali, saya datang ke Semarang bulan Desember. Jadi sebetulnya bukan bulan Desember, tapi Desember itu saya mulai diminta untuk ngurusi Ngerembel yang pada waktu itu penuh hujan caci makian gitu ya pada waktu itu. Jadi tahun Desember 2001 Desember itu saya mulai ngurusi, dan alhamdulillah Allah kasih taufik untuk melakukan perbaikan-perbaikan gitu nggih. Jadi sampai pada titik yang mungkin semua kita tahu hari ini. Singkatnya seperti itu ya, singkatnya seperti itu gambarannya. Gitu Pak. Masya Allah. Bahkan dari saya itu pertama kali datang ke Semarang itu sangat unik dengan pintu masuknya yang ikonik banget tuh ya, ikan manga begitu. Iya. Itu dinosaurus ya, bukan ikan. Oh, jadi memang sekarang hari ini memang sudah di ini Pak, sudah sengaja untuk dilunturkan ya. Jadi tidak tidak jual lagi. Dulu pada saat kita itu tahun-tahun segitu, jadi mulai kita perbaiki strukturnya, kita perbaiki visi dan misinya, arah ininya gitu ya, arah tujuan atau backbone bisnisnya itu kita memang pakai patung-patung gitu ya, yang mana ya secara syariat memang tidak pas gitu ya, itu tidak pas, tidak baik gitu. Akhirnya mulai beberapa tahun belakangan setelah kita ngaji itu ya baru mulai ya udahlah patungnya kita selimuti dengan sesuatu lah gitu kan. Jadi arahnya kita sekarang mau ganti, kita ganti, tapi ya nggak langsung kita hancurkan sambil teriak Allahu Akbar gitu ya, nggak terlalu telenovela gitu, enggak ya kayaknya ya, gitu, enggak, apalagi bawa bendera gitu kayaknya kita nggak perlu gitu, nggak terlalu. Jadi kita pelan-pelan karena itu terlalu resiko kalau kita langsung hancurkan, karena nanti kan tamu ngelihatnya kan ada apa dengan Ngerembel ini gitu kan. Kayaknya kok bau-bau Wahabi nih gitu. Misalnya seperti itu, maka enggak seperti itu, kita coba tutupi dengan
apa namanya tanaman. Nah, konsep dasar ngerembelnya jadi berubah. Yang dulu jualan pengetahuan tentang dinosaurus, sekarang kita ambil aman. Ya walaupun kita pernah tanya juga sama para ustadz, beberapa ustadz katakan membolehkan karena itu sebagai bentuk edukasi gitu ya. Cuman saya ambil aman aja. Saya ini orangnya termasuk yang penakut ya. Jadi saya ambil aman untuk apa namanya merubah dari konsep dinosaurus menjadi konsep rumah makan yang di tengah hutan gitu. Makanya sekarang ngerembel itu banyak pohon yang baru ditanam. Tahun 2009-2008 ini sudah ada 500 pohon yang kita tanam di lokasi gitu. Gitu Pak. Next nih Bang, selama ini kan kita dengar yang manis-manis ya. Boleh dong kita di-sharekan kapan di saat terendah sampean Bang? Apakah datang di sini dapat privilege dari keluarga? Ya ini kan ngerembel kan nggak sengaja ya, nggak sengaja dibangun gitu loh. Nah kita pengen tahu saat-saat terendah itu pada saat apa Bang? Baik, privilege harus diakui atau tidak itu memang mungkin ada ya. Cuman sebesar apapun fasilitas atau dukungan dari keluarga, kalau kita tidak berusaha, apalagi Allah tidak memberikan taufik, saya pikir itu nothing gitu, tidak bisa gitu ya. Kita tahu semua berapa banyak orang yang keturunan orang kaya terus jadi jatuh miskin hari ini gitu ya. Jadi itu kita gunakan apa yang kita punya memang. Alhamdulillah sih ngerembel itu bagusnya itu ya, beruntungnya itu tidak dimulai dari hutang gitu. Semua dari modal kecil, terus kemudian nabung, dan qadarullah juga di tanah pada waktu itu sangat murah tanah di situ. Jadi itu sangat mendukung. Kalau ditanya jatuhnya kapan, sebetulnya kita ada masa-masa jatuh itu justru di tahun-tahun 2013. Iya. Jatuh di 2013, dan kalau itu secara eksternal ya, itu jatuh. Tapi kalau secara internal, yang paling berat itu adalah perpindahan dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan yang profesional. Itu yang luar biasa berat. Menarik. Iya, jadi mungkin menjadi tantangan bagi kita semua yang punya perusahaan keluarga untuk menjadi apa namanya perusahaan yang corporate yang profesional gitulah gitu, walaupun yang punya perseorangan. Saya pernah ketemu dengan pemilik, boleh nyebut nggak sih? Boleh ya. Mungkin ada yang tahu kolam renang di daerah Ungaran itu, Siwara ya. Siwara itu saya pernah ketemu sama ownernya. Beliau itu anaknya lebih dari 9 kayaknya, cucunya sudah puluhan. Itu sekarang bingung untuk membagi apa namanya. Itu pada saat saya tahun 2007 saja itu cucunya sudah puluhan. Cucunya sudah sebesar saya pada waktu itu. Jadi pengelola tuh bingung antara pemasukannya besar, sebulan pada waktu itu saja sudah bersih itu 100 juta. Pada waktu itu ya? Saat itu besar. Ya, itu 100 juta itu sudah bersih, sudah membayar karyawan. Cuman begitu dibagi, dicake, satu orang tuh cuma dapat 5 juta. Jadi begitu sulitnya gitu. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita untuk memikirkan ini gimana caranya gitu ya, supaya secara kontinuitas dia bisa bertahan, secara otoritas juga jelas gitu. Nah, itu tantangan, itu paling sulit di situ Pak. Oke. Pandemi kemarin Bang, kan kita tahu sekali ya bahwa beberapa tempat wisata itu kan tempat healing itu ditutup. Nah selama 2 tahun terakhir gimana Bang, apa yang Abang rasakan? Ya itu kesulitan yang kedua, yang berikutnya. Itu yang kedua. Jadi kalau pandemi kita nggak usah ngomong, artinya semua ya, saya yakin semua ngerasakan. Di pandemi itu kita sedang pada waktu itu tidak menduga gitu ya. Kita lihat virus itu masih di Cina waktu itu ya. Kita lihat gitu, kayaknya nggak nyampe sini lah kayaknya gitu kan. Tapi walaupun kita sudah ketar-ketir ya artinya, tapi semoga nggak sampai sini. Ternyata ya sampai sini juga. Jadi pada waktu itu karyawan kita ada 110 pada waktu itu. Ada 110 karyawan, terus harus dirumahkan akhirnya menjadi 60. Nah itu yang cukup apa namanya menyedihkan ya kondisi itu ya. Kita dirumahkan, terus yang 60 pun ini hanya dibayar 50% selama 1 tahun kemarin ya. Tapi alhamdulillah setelah recovery
yang 50% itu sudah kita kembalikan. Kemarin ini sudah kita kembalikan. Jadi mereka sudah dapat haknya yang pada waktu itu gitu. Jadi kita minta siapa aja yang masih mau bertahan di sini dibayarin 50%. Kalau enggak ya silakan kita rilis gitu ya dengan uang tali asis adanya, karena memang di MOU kita ada MOU, memang ada peraturan-peraturan atau kesepakatan kalau ada bencana alam seperti ini dan yang seperti COVID itu ya karyawan tidak bisa nuntut gitu, intinya begitu. Tapi alhamdulillah pas COVID itu kita melakukan langkah-langkah yang cukup baik gitu ya, dan tentunya ini karena taufik dari Allah. Kita jualan sembako karena kita punya informasi kulak di mana yang murah gitu ya. Jualan sembako, akhirnya jualan cilok ya. Kita punya jualan cilok, Bang. Iya, sekarang kita punya cilok Ndoro namanya. Oh, kalau mau pesan bisa telepon saya. Ini yang saya suka dari beliau. Nah, kita punya cilok, terus kita punya bubur ayam. Tidak lain tidak bukan kita buat untuk merekrut teman-teman yang dulunya dikeluarkan itu, supaya mereka bisa survive lagi, bisa kerja lagi gitu. Karena yang dikeluarkan ini memang yang terburuk dari yang terbaik gitu. Semua karyawan saya insya Allah yang 100 orang itu semuanya baik-baik gitu. Mereka sudah bantu kita bertahun-tahun, nah itu tapi terpaksa diberhentikan gitu. Seperti itu. Masya Allah. Menarik, Bang. Jadi dari perusahaan, dari keluarga kemudian bergerak ke arah profesional itu ya, Bang ya? Nah, ada nggak, ada mungkin dari tantangan lainnya, Bang? Selain mungkin dari perizinan dan lain-lain, gimana, Bang? Mungkin teman-teman ada yang punya tanah yang lego gitu, pengen meniru seperti yang sampai lakukan ini, Bang. Jadi kalau perizinan sebetulnya kita memang melakukan izinnya itu hanya HU ya. Embel itu hanya punya HU saja, dan terdaftarnya sebagai bukan tempat rekreasi, terdaftarnya sebagai rumah makan. Terdaftarnya ya. Memang kita tidak terlalu concern di situ, yang penting tidak melanggar peraturan gitu nggih. Yang tidak melanggar peraturan bisa jalan, dan bentuknya kalau di ngerembel itu berarti perseorangan gitu. Jadi apa ya, perseorangan ya, betul ya. Mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail persoalan itu karena saya juga bukan orang yang paham. Jadi ada tim yang ngurusi itu. Jadi intinya hari ini yang ngerembel itu hanya milik perseorangan, dan sudah oleh bapak kami sudah diwakafkan ngerembel itu. Jadi ngerembel itu sudah diwakafkan hasilnya. Jadi sepertiga hasilnya itu untuk perusahaan, sepertiga itu untuk dakwah, yang sepertiga baru untuk owner gitu. Laba ya maksudnya, ya, laba ya begitu. Nah, sepertiga itu untuk dakwah, Bang, bisa dijelaskan lagi, Bang? Ya untuk dakwah, menolong janda-janda gitu. Ya maksudnya dakwah kan luas ya artinya. Iya betul. Cuma janda gitu loh maksud betul saya. Gitu. Jadi dakwah itu luas. Jadi artinya kita punya di Gunung Pati ini kan punya perkumpulan per bulan takmir masjid. Di Gunung Pati itu sekarang itu ada 9 masjid di daerah Gunung Pati yang kita bersama-sama untuk membendung kristenisasi dan Syiah. Jadi kita berkumpul untuk membicarakan itu 3 bulan sekali, melakukan kegiatan-kegiatan gitu. Yang rutin sampai dengan hari ini kita lakukan itu adalah tebar beras. Tebar beras itu setiap hari Rabu, pada maghrib sampai dengan Isya. Kita datang ke kampung-kampung untuk memberikan kajian sekitar 45 menit gitu ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Dulunya sih kita barengkan dengan tahlilan ya, kita waktu mereka sebelum tahlilan atau setelah tahlilan baru kita kita masuk gitu ya. Tapi setelah itu ada permintaan dari para takmir itu kalau dibarengkan tahlilan itu nanti jadi kurang baik gitu ya, dari takmir itu. Oke, akhirnya kita pindah ke hari Rabu gitu, kurang lebih begitu. Jadi kalau teman-teman mau ikut memeriahkan itu ya monggo silakan ikut nanti beras gitu, Bang. Iya. Ngantri beras atau ngasih beras lah. Oke, teman-teman, mungkin belum banyak yang tahu ya, beliau ini Pak Khoirul
punya hobi jualan gitu. Apapun itu yang dia pegang itu selalu dia jualin gitu. Bahkan ada beberapa perlengkapan touring ya Bang ya. Nah ini hobi baru beliau ya. Bukan baru sih sebenarnya sudah lama gitu. Nah Bang ceritakan kembali lagi tentang dakwah itu. Apa definisi tersendiri sedekah menurut Abang? Ini bahaya nih. Iya. Jadi ini mancing-mancing bro. Jadi konsep kita konsep saya mungkin ya dalam beragama ini kan setiap orang kan harus punya output ya. Apakah dia itu seorang ustadz, apakah dia itu seorang istri, apakah dia itu seorang suami, apakah itu dia orang pengusaha. Selain dia punya ibadah wajib yang harus dilakukan kepada Allah, dia harus punya output andalan yang dia harus miliki gitu ya. Kalau bagi saya, misalnya kalau ustadz, ya outputnya selain dia melakukan amal soleh, ya dia harus ngajar. Karena outputnya ustadz itu ngajar, dakwah di jalan Allah. Nah orang-orang seperti kita mungkin tidak bisa untuk dakwah gitu ya, karena kita jauh dari ilmu. Maka pengusaha ini ya outputnya dakwah itu ya sedekah. Sedekah ini ya dipilih tempat yang paling aman bagi kita untuk sedekah. Bagi saya ya sedekah yang paling baik itu ya ke keluarga, ke istri, itu yang paling baik. Ini Pak Hamid maksudnya ke situ mungkin beliau nih. Tapi saya jadi sebaik-baiknya sedekah itu ke istri kalau pengusaha nggih. Iya toh, jangan sama tetangga dulu, jangan sama ini, tapi sama istri dulu. Jadi semakin banyak yang kita sedekahkan sama istri, maka insya Allah itu semakin baik. Setuju Bapak-bapak nggih? Setuju ya. Setuju insya Allah Bapak. Jadi ini di luar topik ya. Kita kadang setelah touring gitu ya, setelah touring beliau selalu bercerita tentang berbuat baik kepada istri dan baiknya bahwasanya seorang pria itu kalau bisa punya istri lebih dari satu, iya gitu. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, ini kenyataannya memang seperti ini. Jadi memang kita sering sharingnya seperti itu ya Bang ya. Bang, bisnis dan keluarga, membaginya gimana Bang?